Pemirsa, Bareskrim Polri akan kembali memeriksa pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, hari ini. Anita Kolopaking diperiksa sebagai tersangka dalam kasus surat jalan palsu yang diterbitkan Brigadir Jenderal Polisi Prasetyo Utomo untuk kliennya Joko Chandra. Anita yang merupakan salah satu kuasa hukum Joko Chandra disangkakan pasal 263 ayat 2 dan pasal 223 KUHP. Dalam kasus ini, Anita diduga membantu Joko Chandra dengan melobi Brigjen Prasetyo Utomo. Dari hasil lobi itu, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri itu pun menerbitkan surat jalan Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak pada 18 Juni 2020 dan kembali ke Jakarta pada tanggal 22 Juni 2020. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai pemeriksaan pengacara Joko Chandra, kita bergabung dengan rekan Desti Kusumo di Bareskrim Polri. Selain itu juga akan ada rekan Rizky Darmansyah di Kejaksaan Agung yang akan mengabarkan mengenai perkembangan kasus Joko Chandra. Kita ke Desti terlebih dahulu. Desti, apakah Anita Kolopaking sudah hadir dari pemanggilan Bareskrim Polri hari ini? Ya, Imran dan juga pemirsa, hari ini pihak kepolisian mengagendakan pemeriksaan terhadap pengacara Joko Chandra, Anita Kolopaking, atas kasus pemberian surat jalan bagi terpidana Joko Chandra. Ini merupakan pemeriksaan perdana Anita Kolopaking ini sebagai tersangka usai penetapan tersangka oleh pihak kepolisian pada 30 Juli 2020. Polisi ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Anita Kolopaking pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Namun hingga saat ini kami belum melihat adanya kedatangan dari Anita Kolopaking untuk datang memenuhi panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian. Polisi tentunya dalam pemeriksaan Anita Kolopaking sebagai tersangka pada hari ini akan mendalami bagaimana penerbitan dan juga pemberian surat jalan bagi Joko Chandra. Anita diduga ini melobi Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri saat itu, yakni adalah Brigjen Pol Prasetyo Utomo, untuk dapat menerbitkan surat jalan bagi Joko Chandra agar dapat melenggang bebas. Di mana saat itu dalam surat jalan yang tertera, Joko Chandra ini adalah selaku konsultan untuk dapat melakukan perjalanan menggunakan pesawat dari Jakarta ke Pontianak. Ini untuk keperluan konsultasi dan juga koordinasi, di mana tertera untuk perjalanan ini pada tanggal 18 Juni 2020 dan akan kembali ke Jakarta ini pada tanggal 22 Juni 2020. Surat jalan inilah kemudian yang menjadi barang bukti untuk pemeriksaan dari Anita Kolopaking. Selain barang bukti tersebut, tentunya juga ada surat pemeriksaan COVID-19 atas nama Joko Chandra dan juga surat rekomendasi kesehatan atas nama Joko Chandra. Di mana kita ketahui juga pemirsa, untuk Anita Kolopaking ini sendiri ini adalah tersangka menyusul mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo yang sudah menjadi tersangka mendahului Anita Kolopaking. Dalam kasus ini polisi sudah memeriksa 23 saksi, 20 saksi ini berasal dari Jakarta dan 3 saksi lainnya ini berasal dari Pontianak. Dan untuk pemeriksaan kali ini juga nantinya pihak kepolisian akan mendalami bagaimana aliran dana kepada mantan Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetyo Utomo. Dalam kasus ini pemirsa, Anita ini disangkakan pasal 263 ayat 2 KUHP terkait penggunaan surat palsu dan pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya seorang tahanan. Nah, kita akan lihat nanti, Imran, apakah pada pemanggilan pertamanya Anita Kolopaking pada hari ini akan memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, dan apakah memang nanti jika ia memenuhi panggilan kepolisian ia akan ditahan oleh pihak kepolisian, karena kita ketahui hingga saat ini polisi masih belum menahan Anita Kolopaking selaku pengacara dari Joko Chandra. Nanti kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya dan kita akan berikan informasi selanjutnya jika sudah ada perkembangan dari Bareskrim Polri. Sementara demikian, Imran, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Desti, kami tunggu informasi selanjutnya nanti. Kita beralih ke Rizky Darmansyah yang saat ini berada di Kejaksaan Agung. Rizky, tadi sudah ada informasi terbaru dari Kejagung berkaitan dengan penanganan kasus. Tadi sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan di sana. Saat ini bisa Anda sampaikan apa perkembangan terkini dari sana berkaitan dengan kasus Joko Chandra?
Iya, Imran Tajuni dan juga pemirsa, beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini telah menyampaikan keterangan terbaru terkait dengan eksekusi Joko Chandra yang sempat buron sejak tahun 2019 dan juga proses pemeriksaan dan juga pengawasan yang dilakukan terhadap oknum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang diduga bertemu dengan Joko Chandra pada tahun lalu, tahun 2019. Dan untuk lebih lengkapnya kita langsung saja berbincang dengan Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sudah ada Bapak Haris Setiono. Bapak, selamat siang. Yang menjadi pertanyaan ialah eksekusi dan juga penahanan yang dikatakan oleh beberapa orang, anggapan ini berbeda seperti itu. Sebenarnya seperti apa eksekusi dan juga penahanan? Saat ini Kejagung telah melakukan eksekusi. Penjelasannya seperti apa, Pak? Ya baik, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa setelah tertangkapnya terpidana atas nama Joko Sugiarto Tjandra pada tanggal 30 Juli yang lalu, maka jaksa eksekutor telah menerima penyerahan terpidana tersebut di Bareskrim Mabes Polri. Karena tahapannya adalah eksekusi terhadap putusan tingkat akhir dalam upaya hukum luar biasa, maka dalam hal ini jaksa eksekutor melaksanakan eksekusi, yaitu dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 kemarin. Jadi perlu kami jelaskan bahwa ini ranahnya adalah eksekusi melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sudah sangat jelas di pasal 270 KUHP itu menjadi kewenangan jaksa. Kita tidak bicara lagi masalah penahanan, ini adalah ranah eksekusi yang merupakan kewenangan jaksa. Apabila memang ada sebagian yang mempermasalahkan terhadap tindakan jaksa melakukan eksekusi ini, kami tentu akan siap melayani itu. Jadi sekali lagi, bukan lagi bicara masalah penahanan, tetapi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, setelah dilakukan eksekusi, dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, yaitu terpidana, jaksa eksekutor, dan Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, maka penempatan yang bersangkutan itu sudah menjadi kewenangan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Tugas kami sebagai eksekutor selesai. Hari ini yang juga jadi pertanyaan, dikatakan tidak sesuai dengan 263 ayat 1, lalu seperti apa? Karena kita tahu ada ayat 2, ada ayat 3 juga yang mengatakan demikian. Ya, baik. Untuk pasal 263 ayat 1 itu disebutkan siapa yang mempunyai hak untuk melakukan peninjauan kembali. Kalau berbicara 263 ayat 1, maka di situ jelas disebut terpidana atau ahli warisnya. Oleh karena itu, mari kita baca secara utuh di pasal 263 KUHP, itu ada ayat 1, ayat 2. Ayat 2-nya menjelaskan tentang apa syarat-syarat yang bisa dilakukan PK. Kemudian mari kita baca di 263 ayat 3. Oke, silahkan nanti kita baca sama-sama di 263 ayat 3. Dan itu menurut kami adalah kewenangan yang ada diberikan kepada jaksa eksekutor. Dan ada beberapa jurisprudensi yang dilakukan oleh jaksa melakukan PK dan itu diterima oleh Mahkamah Agung. Saya kira demikian. Pak Hari, untuk saat ini berarti tugas dari Kejaksaan Agung untuk melakukan eksekusi terkait dengan kasus ini sudah selesai, dan untuk kasus lain itu berarti wewenang dari pihak polisian untuk melanjutkan. Ya, kemarin masyarakat juga semua mengetahui dalam kaitan dengan terpidana Joko Chandra ini, minggu-minggu kemarin ada beberapa peristiwa yang barangkali diduga itu merupakan peristiwa pidana. Dan oleh karena dugaan-dugaan itu menjadi kewenangan penyidik kepolisian, maka kami mengikuti perkembangan itu. Dan di media juga kami juga sudah mendengar, melihat bahwa ada tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Sementara tindakan
jaksa selaku eksekutor terhadap terpidana Joko Sugiarto Tjandra selesai. Baik. Terima kasih Pak Haris Setiono, Kapus Penkum Kejagung RI atas kesempatannya. Kita akan tunggu nanti pemeriksaan lebih lanjut, dan oknum tadi juga sempat sampaikan oknum Kejaksaan Agung yang sempat bertemu saat ini sudah dilakukan pemeriksaan dan statusnya telah dinonaktifkan. Baik, terima kasih pemirsa, itu tadi informasi yang dapat kami kabarkan dari Kejagung Republik Indonesia. Kita kembali kepada Imran dan juga Ken Ana di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah dari kantor Kejaksaan Agung, dan juga sebelumnya ada Desti Kusumo dari kantor Barreskrim Polri. Terima kasih rekan-rekan.